Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita dapat berjumpa kembali walaupun virtual dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Lantas salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang mendengar dan juga kita yang melafazkan sama-sama mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja kami dari kelompok 5 izin ingin memberikan hasil presentasi oleh kelompok kami dengan materi bunga pada mata perkuliahan struktur perkembangan tumbuhan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Alifah Ratugina dengan NIM 20031047 sebagai pembaca materi dan juga moderator. Saya Azhari Kholilah dengan NIM 2003-1058, saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Ratu Mapi dengan NIM 203-1050 sebagai penyaji. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang morfologi bunga secara umum. Secara bahasa, morfologi sendiri berasal dari kata morfologi yang berarti morpe, berarti bentuk, dan logos yaitu ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari bentuk luar dari tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji, mengenai organ-organ tubuhnya dengan segala variasinya. Lalu, menurut istilah, morfologi tumbuhan sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan yang dipisahkan menjadi morfologi luar dan juga morfologi dalam. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk dan susunan tubuh tumbuhan saja, tapi juga bertugas untuk menentukan apakah fungsi masing-masing bagian itu dalam kehidupan tumbuhan, dan selanjutnya juga berusaha mengetahui dari mana asal bentuk dan susunan tubuh tersebut. Lantas, dapat disimpulkan bahwa morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang menyelidiki dan membandingkan aspek yang mengkaji bentuk dan struktur tumbuhan yang menjadi dasar dari penafsiran adanya perbedaan di antara berbagai tanaman. Yang A yaitu kelengkapan bunga. Suatu bunga dikatakan lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga. 4 bagian utama tersebut yaitu yang pertama kelopak bunga atau saliks, yang kedua, mahkota bunga atau corolla yang biasanya tipis dan dapat berwarna-warni untuk mengikat serangga yang membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, alat kelamin jantan atau androseum berupa benang sari. Yang keempat itu alat kelamin betina atau gynoecium yang berupa putik. Yang B itu kelamin bunga. Alat kelamin pada jantan yaitu benang sari yang terdiri dari tangkai sari atau filamen, kepala sari atau antera, dan penghubung atau konektivum. Keseluruhan benang sari pada bunga disebut andresium atau androecium. Alat kelamin pada betina yaitu putik atau pistilum yang terdiri dari bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Keseluruhan putik disebut gymnasium atau gynaecium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum. C. Estivasi bunga. Berdasarkan jumlah bunga, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan berbunga tunggal dan tumbuhan berbunga banyak. Berdasarkan letaknya, bunga dibedakan menjadi bunga terminal dan bunga aksiler. Bagian bunga seperti daun kelopak dan daun mahkota berada pada susunan tertentu ketika masih kuncup. Hal ini disebut dengan estivasi. Contohnya estivasi valvate, valvate induplicate, valvate reduplicate, imbricate, ascending imbricate, descending imbricate, convolate, plisade, open, dan quinsonsial. Bagian bunga lainnya seperti dasar bunga dapat mengalami peninggian. Beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan peninggian dasar bunga, misalnya antofor, androfor, ginofor, dan androginofor, dan diskus. Bentuk dasar bunga yang biasanya dijumpai adalah bentuk rata, kerucut, cawan, dan mangkuk. D. Simetri bunga. Berdasarkan bidang baginya, maka bunga dapat dibedakan menjadi A. Bunga actinomorph, yaitu bunga yang memiliki banyak bidang bagi atau simetri radial. Misalnya bunga Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu, Portulaca grandiflora, dan lain-lain. B. Bunga zygomorph, yaitu bunga yang hanya memiliki satu bidang bagi atau bersifat simetri bilateral.
Misalnya pada bunga dari suku Fabaceae atau Leguminosae dan Orchidaceae atau anggrek-angrekan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga. Pertama, struktur dasar bunga. Pada bunga dapat dijumpai 4 lingkaran bagian bunga yang biasanya tersusun dalam lingkaran. Beberapa bagian bunga dapat dengan mudah dikenali untuk daunnya, tetapi pada bagian bunga yang lain diperlukan usaha atau penelitian untuk dapat mengerti asal dari organ-organ tersebut. Baiklah, di sana terdapat gambar dari diagram bunga. Selanjutnya yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga terdiri dari beberapa helai kelopak atau sepal. Sepal adalah daun tanaman yang membentuk lingkaran di luar bunga. Beberapa jenis sepal berukuran panjang dan tipis, tetapi ada juga yang berukuran pendek dan tebal. Beberapa sepal terletak terpisah-pisah, namun ada juga yang menyatu bersama-sama membentuk formasi cangkir di sekitar kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk menutupi dan melindungi bunga yang belum siap, serta untuk menarik perhatian serangga agar membentuk bunga untuk mekar. Kelopak bunga akan menutupi dan melindungi bagian-bagian bunga lainnya, seperti organ reproduksi di saat bunga belum mekar. Selanjutnya, mahkota bunga merupakan bagian yang membentuk paling indah. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga, sehingga keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya yaitu tenda bunga atau parigonium. Tenda bunga dibagi menjadi 2 bagian atau golongan, yaitu tenda bunga serupa kelopak atau carizinus, yaitu jika warnanya hijau seperti daun kelopak, biasanya tidak begitu besar dan menarik, terdapat di berbagai bunga palmae atau palma. Selanjutnya yaitu tenda bunga serupa tajuk, warnanya bermacam-macam, biasanya lebih besar dan bentuknya lebih menarik, terdapat pada bunga anggrek.